Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Hidayat. Di sini kita akan belajar mengenai keterampilan dasar mengajar yang ke-8, yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah lebih baiknya kita berbincang-bincang dahulu mengenai apa sih keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Jadi, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan diartikan sebagai perbuatan guru dalam konteks belajar mengajar yang hanya melayani 3-8 siswa untuk kelompok kecil dan seorang siswa untuk perorangan. Pada dasarnya, bentuk pengajaran ini dapat dikerjakan dengan membagi kelas dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil lagi. Selanjutnya yaitu ada unsur-unsur pembelajaran kelompok kecil dan perorangan. Yang pertama yaitu peran guru. Peran guru ada 4, yaitu 1 sebagai motivator, 2 sebagai fasilitator, 3 sebagai organisator pembelajaran, dan yang keempat sebagai multimetode dan media. Yang kedua ada karakteristik mengajar kelompok kecil dan perorangan. Dibagi menjadi 4 juga, yaitu yang pertama hubungan yang akrab antara personal, yang kedua siswa melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan cara, minat, dan kecepatan dari masing-masing siswa. Yang ketiga, guru melakukan bimbingan terhadap siswa sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Yang keempat, siswa sejak awal pembelajaran dilibatkan dalam menentukan tujuan. Yang ketiga ada keterampilan yang dituntut. Keterampilan yang dituntut itu ada 5. Yang pertama yaitu mengidentifikasi topik pembelajaran, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga memberikan kulminasi, yang keempat mengenal secara personal, dan yang kelima mengembangkan bahan belajar secara mandiri. Nah, selanjutnya yaitu komponen keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Terdapat 4 poin, yaitu yang pertama keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi, yaitu dengan cara menerapkan pendekatan perorangan dan kelompok kecil di dalam pembelajaran. Butuh pemahaman dan juga kepekaan dari guru terhadap siswa secara pribadi. Dan yang kedua, keterampilan mengorganisasikan kegiatan pembelajaran, yaitu pendekatan pembelajaran kelompok kecil membutuhkan keterampilan guru sebagai organisator yang menata dan mengatur pembagian anggota kelompok, tugas di dalam kelompok, dan aktivitas kelompok. Yang ketiga, keterampilan membimbing dan memberi kemudahan belajar. Tujuan utama pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan perorangan dan kelompok kecil adalah menciptakan sebuah pembelajaran yang efektif. Dan yang terakhir, keterampilan merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Keterampilan merancang dan melaksanakan pembelajaran ditampilkan dengan cara merancang kegiatan belajar dan bertindak sebagai penasihat siswa. Selanjutnya ada kelebihan dan juga kelemahan dari keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Untuk kelebihannya ada 2. Yang pertama yaitu dalam proses mengajar ini memungkinkan penyerapan pelajaran pada setiap siswa dapat lebih maksimal. Yang kedua, guru dapat lebih mudah melakukan pendekatan pada setiap masing-masing siswa, sehingga guru dapat memahami karakter dari masing-masing siswa tersebut. Kekurangannya yaitu 1. Pengembangan informasi kurang luas karena keterbatasan siswa. Yang kedua, kurangnya motivasi siswa dalam bersaing karena variasi karakter siswa yang memang terbatas. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke dalam kasus atau kita akan praktik sendiri bagaimana sih penerapan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan ini. Maka kita akan ke video berikut ini. You get the idea. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga kegiatan belajar kita pada pagi hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menerima ilmu yang akan kita pelajari hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang berbagai macam jenis mesin konvensional yang ada pada bengkel kita. Ada yang tahu kemarin berapa banyak ataupun apa saja sih jenis-jenis mesin yang ada di bengkel konvensional kita? Yang tahu mungkin bisa angkat tangan, silakan.
Ya, oke. Jadi ada 3 jenis, yaitu ada mesin bubut, mesin fresh, dan juga mesin gerinda. Oh, ada satu lagi. Ada satu lagi yaitu mesin gergaji potong. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar lebih dalam. Kan kemarin baru pengenalan nih. Mungkin baru pengenalan ini apa, ini mesin apa, ini mesin apa. Belum lebih lanjutnya lagi, belum pada bagian-bagiannya apa saja, fungsi-fungsinya apa saja dari setiap bagian mesin tersebut. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai bagian dan juga fungsi-fungsi dari masing-masing bagian mesin tersebut. Nah, untuk memudahkan kegiatan kita, belajar kita pada hari ini, maka di sini Bapak ingin membagi kelas kita menjadi beberapa kelompok. Ya, menjadi 4 kelompok aja. Kan mesinnya ada 4 jenis ya. Menjadi 4 kelompok, yaitu mesin bubut, mesin milling atau mesin press, mesin gerinda, dan juga mesin gergaji potong. Nah, sebelumnya satu kelas ini ada berapa ya jumlahnya? Ada yang berangkat, ada yang tidak berangkat. Ada yang tidak berangkat, siapa namanya? Jumlahnya jadi berapa? Jika dia tidak berangkat, total ya. Jadi totalnya ada 24 siswa. Nah, 24 kita bagi 4 ya, langsung. Kita bagi 4. Mau gimana sistem pembagiannya? Mau dibagi urut absen atau Bapak yang menentukan, atau kalian menentukan sendiri? Untuk memudahkan kita langsung bagi aja 4. Nah, ini satu deret, kan jumlahnya, kan ini 3 deret nih, 3 deret. Berarti satu deret itu untuk mesin bubut, deret yang tengah untuk mesin fresh atau milling. Untuk yang ketiga, deret ketiga itu untuk mesin gerinda, dan yang keempat untuk mesin gergaji potong. Nah, silakan kalian berdiskusi. Bapak berikan waktu sekitar 10 menit, ataukah cukup? Atau mau nambah lagi? Ya udah, 15 menit. Bapak beri waktu 15 menit. Mulai dari sekarang kalian bebas mencari informasi dari manapun, baik itu dari buku maupun internet. Silahkan kalian bebas, boleh membuka HP, boleh juga ke perpus. Tapi kalau ke perpus diharap untuk cepat ya. Kita langsung balik. Nanti setelah ini hasil yang sudah kalian cari, udah kalian dapatkan, kalian presentasikan di depan perwakilan beberapa orang saja. Oke, silahkan. Ingat ya, mesinnya ada mesin bubut, mesin fresh, mesin milling atau mesin milling tadi. Yang ketiga mesin gerinda, dan yang keempat mesin gergaji potong. Disebutkan bagian-bagian dari mesin tersebut itu apa saja, dan juga fungsi dari bagian mesin tersebut apa saja sih. Ya, silahkan. 15 minutes later. Nah, baik anak-anak, sudah 15 menit waktu berlalu. Sekarang tinggal waktunya kalian presentasi dan menunjukkan hasil dari apa yang telah kalian cari. Sudah selesai semuanya apa belum? Pintar, sudah selesai semua. Jadi langsung saja ya, kita presentasi. Kalian mempresentasikan apa yang telah kalian dapatkan setelah kalian berdiskusi tadi selama 15 menit. Ingat, ada apa saja tadi? Ada mesin bubut atau mesin latte, mesin fresh atau mesin milling, dan yang ketiga ada mesin gerinda, dan juga yang keempat mesin gergaji potong. Nah, silakan siapa yang mau maju duluan? Ya, mungkin dari kelompok mesin milling dulu. Silakan untuk maju. Yang selanjutnya dari kelompok mana yang sudah siap lagi? Oh ya, silakan. Dari kelompok mana? Mesin gerinda. Oke, mesin gerinda silakan maju. Dipresentasikan ya. Dijelaskan pada teman-temannya apa saja bagian dan juga fungsinya masing-masing. Yang ketiga yaitu siapa yang mau maju? Mesin bubut. Ya, kelompok mesin bubut silakan maju ke depan, dijelaskan kepada teman-temannya apa itu sih mesin bubut dan fungsi dan bagian-bagiannya juga ya, silakan. Dan yang terakhir yaitu ada kelompok mesin gergaji potong. Ya, silakan ke depan. A little longer than a few minutes later.
Nah, kan udah selesai maju semua nih, udah maju semua, udah mempresentasikan hasil diskusi kalian, apa itu mesin puput, mesin milling, mesin gerinda, dan mesin gergaji potong, serta bagian dan fungsi-fungsinya. Nah, sekarang Bapak mau tanya nih, mau tanya lagi, tapi kali ini Bapak tunjuk satu-satu apakah kalian bisa menyebutkan fungsi ataupun bagiannya dari apa yang telah kalian presentasikan tadi. Oke, Bapak akan bertanya kepada Ali, silahkan. Dari Ali, Bapak mau tanya, pada mesin puput yang digunakan untuk membuat tirus itu apa aja ya bagiannya? Apa bagiannya? Tolong disebutkan. Pintar sekali, pintar. Berarti tadi menyimak ya, menyimak temannya presentasi. Jadi pasti tahu lah ya, gampang banget. Terus ya yang kedua, Bapak mau tanya lagi, cekam itu ada berbagai macam jenis. Nah, yang cekam rang 3 itu apa sih? Ada yang tahu nggak sih cekam rang 3 itu apa? Silahkan Bapak tunjuk ya. Rio, silahkan Rio, jelaskan apa itu cekam rang 3. Nah, pintar sekali, betul. Jadi cekam rang 3 adalah cekam yang bergerak secara bersamaan. Ketika satu kuncinya diputar, maka yang lain giginya juga akan bergerak satu, bergerak semua. 1 hour later. Nah, seperti itu ya anak-anak. Bagaimana pembelajaran kita pada pagi hari ini? Menyenangkan atau tidak? Pastinya menyenangkan kan, karena kalian bisa maju, kalian bisa berdiskusi dengan teman-teman kalian, mencari informasi yang belum kalian ketahui, terus berbagi pengalaman, bagaimana kalian menjelaskan di depan, maju, pasti ada sensasi tersendiri ya kan, menyenangkan juga. Nah, sebelum kita tutup pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita juga berdoa lagi, karena apa yang telah kita mulai terus kita akhiri pasti juga dengan doa. Nah, untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. End of flashback. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika banyak kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.